إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah setelah beberapa bulan kita tidak bertemu dalam kajian kitab tauhid ini. Alhamdulillah sampai pada kesempatan yang baik ini Allah kembali mempertemukan kita dalam kajian kitab tauhid yang mana insyaallah taala pada hari ini kita akan memasuki bab yang ke-7 dari pembahasan kita, dari bab yang pertama sampai terakhir selesai bab ke-6. Sekarang bab yang ke-7, babun minasyirki. Di antara bagian dari perbuatan syirik adalah lubsul halaqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala'i wa daf'ihi. Raf'il bala' wa daf'ihi. Yaitu termasuk bagian dari perbuatan-perbuatan kesyirikan adalah memakai halaqah, gelang yang dianggap mampu untuk menyembuhkan penyakit, ya, benang dan sejenisnya, atau memakai ikatan-ikatan benang, anyaman-anyaman, ya, yang dianggap bahwa itu sebagai pelindung dirinya dari berbagai penyakit atau bala, ya, yang akan menimpa dirinya. Tujuan memakainya adalah liraf'il bala'i au daf'ihi. Tujuan pemakaiannya adalah untuk mengangkat al-bala. Jadi bala itu raf'un dan daf'un. Kalau liraf'il bala artinya sudah terkena. Sudah terkena, dia ingin untuk mengangkatnya. Ini yang pertama. Atau yang kedua, belum datang bala itu, cobaan itu, dia memakainya untuk mencegah, ya, untuk mencegah hal tersebut, bala tersebut. Nah, disebutkan di sini oleh para ulama yang menjelaskan kitab ini, babun minasyirki termasuk bagian dari perbuatan syirik menggunakan gelang. Gelang itu macam-macam. Dulu ada gelang namanya akar bahar dari laut, warna hitam. Biasanya dikeramatkan, dianggap ini ampuh, ya, atau cincin dari akar bahar juga, ya, yang warna hitam itu. Ya, kemudian datang setelah itu, yang beberapa tahun yang lalu ada gelang terbuat dari entah logam atau magnet, yang katanya yaitu orang yang makainya bisa menurunkan darah, bisa, ya, menghilangkan macam-macam lah. Ini termasuk, ya, karena memang pernah ditanya tentang penggunaan gelang penemuan terakhir itu ketika para
Syekh datang waktu daurah beberapa tahun yang lalu. Ya, jadi ada gelang semacam terbuat dari magnet, yaitu untuk macam-macam kata mereka, untuk menstabilkan jantung dan yang lainnya. Nah sekarang apabila seorang ketika dia memakainya, ini nanti letak kesyirikannya di situ. Ketika dia memakainya, al-qasdu, yakni tujuannya, ya, niatnya, keyakinannya dari hatinya memakai hal tersebut, gelang itu, untuk mengangkat bala. Satu ujian, Allah mencoba dia dan ujian misalnya penyakitnya hilang, atau sebelum turun supaya tidak turun. Jika itu niatnya dalam memakai benda-benda itu, maka tentu tatkala hatinya bergantung kepada benda ini, bukan lagi kepada Allah Ta'ala. Yani kalau dia memakainya, dia beranggapan bahwa yang menyembuhkan dia, yang menghilangkan penyakit itu bukan Allah, tapi benda yang dipakainya itu. Disinilah letak kesyirikan. Sini letak kesyirikan. Karena hatinya bergantung kepada benda itu. Seakan-akan jadi kalau benda itu dilepas darinya, dia merasa bahwa dia tidak terlindungi. Ya, dia tidak terlindungi tatkala benda itu diambil dari tangannya atau dari lehernya. Nah, ini yang disebut dengan syirik. Ini jelas itu syirik karena kebergantungan dengan benda tersebut, bukan lagi kepada Allah. Padahal yang menimpakan satu ujian, ya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ma asabakum min musibatin faminallah. Musibah apa saja menimpa kalian dari Allah SWT. Ya. Dan yang mengangkatnya pun tentu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang selain Allah. Tetapi kalau seorang mengambil sebab-sebab yang syar'i, dia berobat ke dokter, ya, itu sebab syar'i. Dokter kasih obat, atau dia pergi ke ahli herbal, ya, ahli herbal memberikan obat, dan dia tetap meyakini bahwa penyakit yang menimpanya itu tidak akan sembuh kecuali dengan Allah yang menyembuhkannya, dan ini hanya sekadar sebab. Maka itu tidak mengapa. Karena kita melakukan sebab itu hal yang dibolehkan dalam agama. Ya, melakukan sebab, yakni sebab-sebab yang syar'i. Karena sebab itu ada dua macam. Ada sebab yang tidak syar'i, ada sebab yang syar'i. Contoh sebab yang tidak syar'i bahkan diharamkan. Ada orang sakit, ya, dia datang ke seorang dukun. Dukun ini untuk menyembuhkan sakitnya orang ini, misal di punggung. Dia minum khamr, ya, minuman keras. Dikumur-kumur khamr itu disembur di bagian yang sakit. Ya. Ini hukumnya haram. Pertama, khamr itu haram. Dan Allah tidak mungkin menjadikan obat pada benda yang haram. Ini kaidah. Allah tidak akan menjadikan obat pada sesuatu yang Allah haramkan. Tidak mungkin ada obat situ. Ada orang mimpi, kalau dia sakit misalnya, mimpi, ya, ada orang datang pakaian putih, ya, kamu ingin sembuh, ya, minum kencingmu yang pertama kali. Bangun pagi, kamu kencing, taruh di gelas, kemudian minum. Ini hukumnya haram. Mimpi itu dari syaitan, bukan dari Allah. Itu sudah yakin itu. Syaitan yang suruh itu. Karena Allah tidak mungkin menjadikan obat pada sesuatu yang najis, yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Sekarang ada pertanyaan, Ustaz, kapan seorang boleh minum kencingnya? Ya. Kira-kira ada peluang apa enggak? Satu peluang. Di saat seorang berada di tempat yang tidak ada air sama sekali, ya, tidak ada air, setetes pun tidak ada air. Kalau dia tidak minum dari kencingnya, dia bakal mati. Itu pengecualian. Itu pengecualian. Selain itu tidak.
Karena jiwa lebih utama daripada larangan tadi itu. Betul ya, kencing itu najis. Tapi di saat tidak ada air dan dia betul-betul haus dan tidak ada orang yang dimintai tolong, kecuali yang air kencing yang ada misalnya ditampung sama dia, maka dalam kondisi darurat seperti itu sama dengan halnya dengan daging babi. Sama dengan daging babi. Di saat seorang tidak ada lagi makanan, kalau dia tidak makan daging babi dia mati, maka dibolehkan. Itu pun seperlunya. Jadi ada kaidah dalam fikih, al-amru idza dhaqat ittasat. Suatu perkara itu kalau sudah dalam kesempitan diberikan kelonggaran oleh Allah Taala. Diberikan kelonggaran. Ini kondisi tertentu. Adapun seorang dalam keadaan air banyak, kemudian dia mimpi ada orang datang pakai pakaian putih, ya, mengatakan pada dia, kamu itu biar sembuh penyakitmu, ya, kamu kencing di pagi hari yang pertama kali baru bangun tidur, terus minum air kencingnya. Ini adalah syaitan, ya. Ini tidak boleh dilakukan. Jadi itu sebab yang tidak syar'i. Itu contoh sebab yang tidak syar'i. Ya, jadi ada sebab yang syar'i yang dibolehkan, ada sebab yang tidak syar'i. Contoh yang lain. Contoh-contoh yang sebab-sebab yang tidak syar'i. Nah, itu hal-hal yang memang tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Diciptakan oleh manusia dan syaitan yang membisiki mereka, maka ini hukumnya adalah haram, tidak boleh digunakannya, tidak boleh memakai hal tersebut. Jadi banyak pengobatan ya yang tidak syar'i, karena itu biasanya para ya dukun yang mau dapat duit, lalu mereka menggunakan untuk menipu pasiennya dan menipu pasiennya. Ini contoh hal-hal yang tidak syar'i. Nah, sekarang dalil yang dibawakan oleh Syekh rahimahullah taala tentang tidak boleh memakai gelang seperti akar bahar atau yang lainnya lah, ya, gelang-gelang yang dibuat-buat oleh manusia, kemudian dia beranggapan bahwa ini yang menyembuhkan dia kalau dia memakainya, bukan Allah taala. Ini syirik. Ya. Tetapi kalau seorang beranggapan sesuatu sebagai sebab, ya, dan sebab itu bisa terjadi, bisa tidak. Sebab itu, ya, seorang ketika melakukan sebab, kita harus yakin bahwa sebab itu bukan segala-galanya. Tetap kembali pada kehendak Allah. Contohnya apa? Contohnya, sebab orang itu punya anak dengan menikah. Ya. Sekarang si A ini ingin punya anak, menikah dia. Dia menikah, mengumpul istrinya setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun dah hamil. Padahal sudah lakukan sebab apa belum? Sudah. Dia ke dokter, dia minum ramuan, semua sebab sudah dilakukan. Toh tetap tidak terlaksana. Karena memang Allah tidak menghendaki dia. Gitu. Jadi kalau kita boleh melakukan sebab yang disyariatkan oleh agama, tapi jangan sebab itu sebagai segala-galanya. Ya. Tetap kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan, ya. Bukan sebab itu memberikan. Karena terbukti banyak orang sudah melakukan sebab untuk mendapatkan anak, yaitu dengan menikah secara syar'i, tapi toh tidak punya anak. Maka jangan bergantung pada sebab, tapi melakukan sebab itu hal yang dibolehkan. Pernah ada orang datang kepada Nabi SAW bertanya dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Ya Rasulullah, aku ini punya unta. Apakah aku mengikat unta aku lepas, atau langsung baru kemudian aku lepas? Aku pasang kendalinya di bawah, namanya iqal. Iqal itu ikatan yang ditaruh di 2 kaki unta, supaya unta itu tidak pergi jauh. Itu pasang di kaki depan unta atau kaki belakangnya, ya, supaya dia tidak bisa lari jauh. Itu namanya iqal namanya. Ada iqal juga, ya, dalam pakaian Arab itu dipakai di kepala, itu iqal juga namanya, ya. Itu iqal. Ya, tapi juga ada iqal yang artinya tali yang ditaruh di kaki unta. Nah, ada orang datang pada Nabi SAW
"Ya Rasulullah, apakah aku ikat untaku, yakni pasang ikol itu pada kaki untaku, baru aku tawakal pada Allah Ta'ala, atau aku lepas begitu saja, kemudian aku tawakal pada Allah Ta'ala?" Kata Nabi SAW, ikat, pasang ikolnya, baru kamu tawakal. Nah, memasang ikol ini tadi di kaki unta, ini sebab supaya unta itu tidak lari. Jadi melakukan sebab itu dibolehkan. Selama sebab itu adalah syar'i. Tapi kalau sebab-sebab yang tidak syar'i, maka tidak dibolehkan. Ya, sebab yang tidak syar'i, tidak ada tuntunannya, ini tidak boleh dilakukan. Nah, dalil yang dibawakan oleh Syekh rahimahullah taala dari surat Az-Zumar ayat ke-38. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bidurrin hal unna kashifatu durrihi." Katakanlah wahai Muhammad, yakni kepada kaum musyrikin, ya. Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, afara'aytum ma tad'una min dunillah, ya. Katakan padaku pendapat kamu tentang sembahan-sembahan yang kamu sembah selain Allah. Ya. Patung-patung, berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah. Ya. Jika Allah menghendaki untuk menimpakan suatu bahaya kepadaku, apakah mereka, yakni yang kalian sembah selain Allah itu, mampu menghilangkan bahaya itu? Tanya pada mereka wahai Muhammad, kepada orang-orang musyrikin. Atau jika Allah menghendaki untuk melimpahkan suatu rahmat kepadaku, apakah mereka, berhala-berhala itu yang kalian sembah selain Allah itu, mampu menahan rahmatnya? Ya, mampu menahan rahmatnya. Qul hasbiyallahu alaihi tawakkalul mutawakkilun. Katakanlah, cukuplah Allah bagiku, hanya kepadanya aku bertawakal dan orang-orang yang berserah diri. Hanya kepadanya lah bertawakal orang-orang yang berserah diri. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa ya, bagaimanapun seorang bergantung kepada selain Allah, maka selain Allah itu tidak bisa memberikan mudarat pada seorang atau mengangkat suatu atau menghalangi dari rahmat yang Allah akan berikan. Maka demikian pula seperti benang, ikatan, gelang, keris dan yang lain yang dipakai, kemudian mereka bersandar padanya, ini semua adalah perbuatan syirik. Benda-benda itu tidak akan bisa untuk melindungi seorang kalau Allah ingin menimpakan suatu pada orang itu. Benda-benda itu tidak bisa mencabut bencana dari seorang, ya, kalau Allah tetap menghendaki orang itu terkena musibah itu. Itu benda-benda itu tidak bisa mengangkatnya, menghilangkannya, tidak bisa. Demikian pula apabila Allah menghendaki rahmat bagi seorang hamba, ya, maka benda-benda itu tidak bisa menghalangi. Maka semua kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu kembali pada Allah Ta'ala. Makanya disebutkan pada lanjutan ayat ini, ya, qul hasbiyallah, katakanlah wahai Muhammad, cukuplah Allah. Orang bertauhid itu tidak bergantung pada Allah. Makanya jangan banyak mengadu kepada manusia. Mengadulah pada Allah Ta'ala, Zat yang maha mendengar, yang memperkenankan apa yang kita minta. Allah Maha Kuasa, sedangkan manusia tidak mampu, ya. Manusia itu tidak mampu, atau selain Allah itu tidak mampu. Maka katakanlah, qul hasbiyallah, cukuplah Allah, ya, sebagai pelindungku, ya. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun, hanya kepada Allah bertawakal orang-orang yang pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang beriman mereka yang pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian contoh yang lain tentang benda-benda selain Allah itu tidak bisa memberikan sesuatu pada seorang hamba, tidak bisa menimpakan mudarat atau mengangkat atau memberi manfaat.
Sebutkan dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-73. Allah Ta'ala berfirman, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, ya, wahai sekalian manusia, duriba mathalun fastami'u lahu, akan diberikan kepada kalian perumpamaan, maka dengarkanlah. Ini perumpamaan dari siapa? Dari Allah Rabbul Alamin. Mohon dengarkan. Fastami'u lahu, ya, dengarkan dengan baik. Innal ladzina tad'una min dunillah, sesungguhnya yang kalian seru selain Allah itu siapa saja, ya, entah patung, berhala, wali, malaikat, ya, dan yang lainnya, semua para nabi, orang-orang soleh, atau siapa saja yang kalian seru selain Allah, yang kalian sembah selain Allah, ya, min dunillah, lan yakhluqu dzubaban, semua mereka itu tidak mampu untuk menciptakan seekor lalat. Hatta malaikat tidak mampu menciptakan seekor lalat. Semua, siapa saja yang kalian seru selain Allah, yang kalian menyembah selain Allah, mereka itu tidak akan bisa untuk menciptakan seekor lalat. Padahal lalat itu benda kecil. Ya. Walau istama'u lahu, kata Allah Ta'ala, seandainya mereka semua bekerja sama, ya, baik itu yang disembah selain Allah, entah malaikat, nabi, wali, patung, berhala, dan yang lainnya, semua mereka bersepakat untuk membuat seekor lalat, tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Lalu kata Allah Ta'ala, wa in yaslumuhum dzubabu syai'an, seandainya lalat itu hinggap di satu tempat, satu makanan, lalu lalat itu mengambil bagian kecil dari makanan itu, dibawa dengan kakinya, ya, dia dibawa terbang, la yastanqidhuhu minhu, mereka tidak akan bisa mengambil makanan yang lengket pada kaki lalat itu. Semua tidak bisa. Tidak bisa mengambilnya. Ya. Dha'fa at-talib wal matlub. Ya. Jadi yang mencari itu tidak mampu, ya, yang dicari pun tidak mampu. Artinya orang-orang yang menyembah pada berhala selain Allah itu, mereka tidak mampu, dan yang disembah pun tidak mampu untuk melakukan hal tersebut. Nah, ini perumpamaan yang sangat indah yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita tentang ketidakmampuan semua sembahan-sembahan selain Allah yang disembah oleh manusia, yang diminta oleh manusia, yang mereka berharap kepada mereka. Semua itu tidak bisa membuat seekor lalat pun tidak bisa. Bahkan lalat mengambil satu makanannya di kakinya, ketika dia menghinggap di satu makanan diambilnya, mereka tidak bisa menyelamatkan makanan itu dari kaki lalat. Nah, ini menunjukkan kebesaran Allah Ta'ala dan lemahnya manusia. Ya, jadi yang diminta itu tidak mampu berbuat sesuatu. Maka jangan bergantung kepada selain Allah, tetapi bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala memberikan perumpamaan pada ayat yang lain tentang orang-orang musyrikin yang mereka meminta kepada orang-orang yang sembahan-sembahan selain Allah, entah itu malaikat, manusia, nabi, atau orang soleh, atau yang lainnya, bahwa permohonan orang musyrikin kepada selain Allah itu sama dengan sarang laba-laba yang tidak kuat sama sekali. Jadi perbuatan syirik itu tidak akan memberi manfaat sedikit pun. Ya. Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya, perumpamaan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai wali-wali mereka, penolong-penolong mereka. Kamathalil ankabut ittakhadhat baitan, perumpamaan mereka itu sama dengan laba-laba yang membuat rumah. Wa inna awhanal buyut la baitul ankabut law kanu ya'lamun, dan sesungguhnya rumah yang paling lemah itu adalah sarang laba-laba. Bisa betulan hancur. Jadi perbuatan orang musyrik itu, walaupun mereka berbuat, mereka meminta, tidak akan ada gunanya. Tidak akan ada gunanya. Karena itu akan mencelakakan mereka. Itu diantara dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh dan yang menerangkan tentang bab ini.
Jadi gelang yang dipakai tidak bisa menghilangkan penyakit itu. Ya, akar bahar, cincin, terus jimat-jimat yang dipakai, ya, semua itu tidak akan bisa menghilangkan penyakit atau sesuatu yang menimpa diri seseorang. Dan tidak bisa menghalangi rahmat yang Allah berikan pada seorang hamba. Benda-benda itu tidak bisa menghalanginya. Wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhuma. Kemudian dalil kedua yang dibawakan oleh Syekh rahimahullah taala dari Imran bin Husain radhiyallahu anhuma qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halaqatun min sufrin, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada satu gelang di tangan seseorang. Gelang ini terbuat dari kuningan, ya, atau dari timah. Faqala ma hadza, ketika Nabi SAW melihat gelang yang dipakai oleh orang itu, kata beliau kepada orang itu, ma hadza, apa-apaan nih? Apa yang kamu pakai ini? Qala minal wahina, kata orang itu ini dari penyakit. Wahina salah satu jenis penyakit, ya, yang menimpa seseorang, yang membuat dia itu sakit. Intinya karena suatu penyakit. Faqal, maka Nabi SAW mengatakan pada orang itu, inzah, copot gelang itu, lepas. Fa innaha la taziduka illa wahnan. Sesungguhnya gelang itu tidak menambah kepadamu kecuali kelemahan. Kamu semakin lemah dan mati itu. Suruhlah lepas. Ya. Fa inna kalau mitta wa ya'alaika ma aflahta abadan. Sesungguhnya kalau engkau, ya, mati dalam keadaan memakai gelang yang terbuat dari kuningan itu atau timah itu, kalau kamu mati dalam keadaan memakai itu, ma aflahta abadan, kamu tidak akan beruntung selamanya. Karena perbuatan syirik. Hadis riwayat Imam Ahmad dalam Musnad Imam Ahmad. Nah, jadi ini contoh tentang dalil dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat seseorang memakai gelang itu. Beliau mengatakan karena dia pakai karena penyakit, ada al-wahina. Maka langsung dikatakan oleh Nabi Sallam, seandainya bahwa gelang itu tidak menambah kepada kamu kecuali menambah kelemahan, menambah penyakit. Tidak akan hilang penyakitmu itu. Ya. Dan seandainya kamu mati dalam keadaan memakai itu, maka kamu tidak akan beruntung selamanya. Karena ini perbuatan syirik. Makanya hati-hati ibu-ibu sekalian, bapak sekalian, dari perbuatan syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walau an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu marfu'an, juga diriwayatkan dari Imran bin Husain, juga diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal, oleh Imam Ahmad, walahu wali Ahmad, dalam riwayat Imam Ahmad dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu lahu. Barang siapa yang menggantungkan jimat. Tamimah itu jimat. Sesuatu yang ditulisi, ya. Ya, tulisan-tulisan kadang-kadang tidak bisa dipahami tulisannya. Yang pahamannya syaitan, jin yang paham, ya. Iya, atau dukun, itu digantung di anak-anak kecil. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'allaqa tamimatan fala atamallahu lahu. Barang siapa mengantungkan jimat, maka Allah tidak akan menyempurnakan orang itu. Tidak akan menyembuhkan orang itu. Wa man ta'allaqa wad'atan fala wada'allahu lahu. Ya. Fala wada'allahu lahu. Jadi barang siapa mengantungkan tamimah, semoga Allah tidak memenuhi keinginannya. Dan barang siapa menggantungkan wada'ah, semoga Allah tidak memberi ketenangan pada dirinya. Tamimah itu sesuatu yang dikalungkan di leher anak-anak
ya sebagai penangkal atau pengusir penyakit. Ya, ini dulu banyak dulu, sekarang mungkin berkurang. Ya, yaitu sering digantung dijahit kain hitam, ya, dan benang hitam digantung di leher. Ya. Jadi mereka beranggapan dengan memakai itu anak-anak terhindar dari syaitan, dari jin, ya, dan yang lainnya. Sedangkan wada'ah sesuatu yang diambil dari laut yang menyerupai rumah kerang. Ya, menurut anggapan orang-orang jahiliyah dulu dapat digunakan sebagai penangkal penyakit. Nah, itu wada'ah. Jadi sejenis rumah kerang, menyerupai rumah kerang. Kemudian kadang-kadang digantungkan di leher anak-anak, ya, supaya terhindar dari penyakit atau dari hal-hal yang tidak diinginkan, terhindar dari mata dan yang lainnya. Ya. Jadi pada saat melakukan hal tersebut berarti justru akan menambah penyakitnya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, kata Nabi SAW, man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Barang siapa yang menggantung jimat, maka dia telah berbuat syirik. Syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini sering kita dapati keluarga kita mungkin yang belum ngaji, ya, yang masih menerima dari orang tua mereka. Kita harus mengingatkan mereka dengan cara yang baik. Kalau mereka menggantungkan sesuatu pada anak-anak mereka, termasuk, ya, wallahu a'lam, kadang-kadang bayi baru lahir itu ditaruh di tengahnya itu ada hitam, ya, dari celah mata, ditaruh di gambar bundar hitam di ininya, supaya terkesan anak itu kurang bagus, ya, supaya tidak kena ain, kata mereka. Ini pun tidak benar, ya. Tidak boleh, ya. Dengan beranggapan bahwa dia memasang itu nanti luput selamat dari ain, dari mata panas yang melihat anak itu. Nah, ini tidak bolehkan. Kalau kita punya anak punya cucu, ya, suruh orang yang lihat bilang masya Allah, ya, masya Allah. Itu termasuk pencegah ain. Dan mengucapkan masya Allah, subhanallah, ya, dan memuji Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah terlindung dari kena ain, dari kena mata. Wali Abi Hatim an-Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, dari diriwayatkan Abu Hatim dari Hudzaifah bin Yaman, annahu ra'a rajulan fi yadi khaytun min al-ummah faqata'ahu, bahwasanya, ya, pernah Hudzaifah bin Yaman melihat ada seseorang di tangannya itu ditaruh ikatan benang minal ummah, karena dia terkena penyakit demam, ya, ditaruh sesuatu di tangannya. Maka Hudzaifah melihatnya, langsung dipotong benang itu, langsung dibuang. Wa ta'ala qaulahu ta'ala, dan beliau membaca firman Allah dalam surat Yusuf ayat yang ke-106, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun, dan tidaklah sebagian besar dari mereka itu beriman kepada Allah, ya, hanya saja mereka pun berbuat syirik, ya. Tidak beriman, mereka beriman tapi berbuat syirik. Artinya mereka beriman kepada Allah, percaya bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki. Jadi tauhid rububiyah itu diakui oleh orang-orang musyrikin, ya. Nah, sekarang ini ada orang yang mungkin dia jahil, tidak ngerti, ya, bertemu dengan Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Dia memakai benang tadi itu karena ketidaktahuannya. Lalu kemudian ketika dilihat oleh Hudzaifah, benang yang diikat di tangannya seperti gelang, ya, dibuat seperti gelang. Ditanya karena apa? Karena dia penyakit demam katanya. Maka langsung dipotong buang oleh Hudzaifah. Nah, makanya orang yang ngerti, yang memberikan pengertian kepada yang tidak mengerti, ya. Kemudian Hudzaifah membaca ayat ini, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa hum musyrikun. Kalaupun mereka beriman pada Allah, Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur alam semesta ini, tapi mereka syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam pembahasan ini
ada sejumlah hal ya yang menjadi pelajaran penting bagi kita yang disebut dalam kitab ini dengan al-masail. Poin yang pertama, pelajaran yang diambil dari bab ini, at-taghlidh fi lubsi al-halaqati al-halaqah wal khayt wa nahwu ma bi dzalik. Jadi tidak dibolehkannya ya atau larangan yang keras dari memakai semacam gelang itu atau benang-benang yang diikat pada tubuh dengan alasan, dengan tujuan ya untuk menghilangkan penyakit atau menangkis, ya menangkal penyakit. Ini hukumnya adalah menjerumuskan kepada perbuatan syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, anna sahabiyya law mata wa alaihi ma aflah. Karena dalam hadis ini, hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad tadi, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya, ketika beliau melihat seseorang yang dia itu sedang memakai gelang terbuat dari timah atau dari kuningan, ya, lalu ditanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti orang ini apa? Orang ini kedudukannya apa? Sahabat. Orang yang memakai ini sahabat, orang mulia. Namun Nabi alaihi salatu wasallam beliau tetap menegur karena beliau mencintai umatnya, mencintai para sahabat. Yang ditanya oleh Rasulullah SAW, kamu pakai ini kenapa? Kata orang itu, karena penyakit al-wahina. Langsung disuruh copot, lepaskan itu. Ya. Itu hanya akan menambah kelemahan, akan menambah penyakit bagimu. Jadi poin yang kedua dari apa yang kita bahas ini, bahwa jangankan manusia biasa, seorang sahabat Nabi, misalnya kalau ada, tapi insya Allah tidak mungkin tidak ada. Seandainya dia menggunakan seperti itu, menggantungkan sesuatu di tangannya, ya, kemudian sampai mati dalam keadaan demikian, dia tidak akan beruntung. Apalagi yang selain mereka, apalagi yang selain sahabat, karena Nabi SAW mengatakan demikian. Ya, kalau kamu mati dalam keadaan gelang itu ada di tanganmu, kamu tidak akan beruntung selamanya. Ini sahabat. Apalagi kita manusia biasa. Ya. Maka kesyirikan itu dilarang kepada semuanya, kepada semua umat ini, baik yang alim maupun yang jahil, sahabat ataupun bukan sahabat Nabi SAW. Kalau melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Taala, perbuatan syirik, maka akan celaka. Kemudian yang kedua, yang ketiga, annahu lam yu'dzar bil jahalati. Kelihatan dari apa yang kita dengar tadi itu, ya, bahwa kita dituntut untuk belajar. Tidak ada alasan karena kejahilan terus seseorang melakukan kesyirikan. Kemudian karena aku udah tahu, aku jahil, makanya belajar. Kita dituntut untuk belajar, ya. Karena orang itu memang tidak tahu, sahabat itu. Dia tidak tahu tentang memakai gelang yang terbuat dari timah itu atau dari kuningan itu adalah hal yang dilarang. Tapi meskipun demikian, Nabi SAW mengatakan seandainya kamu mati dalam keadaan memakai itu, kamu tidak akan beruntung. Nah, berarti kita dituntut untuk belajar, untuk bertanya pada orang yang berilmu. Jangan melakukan sesuatu dalam masalah agama ini kalau memang kita tidak tahu, kecuali kita harus tanya kepada orang yang mengetahuinya. Kemudian poin yang kelima, yang keempat, annaha la tanfa'u bil ajilah bal tadurru.
bahwa seperti gelang, benang, jimat yang dipakai pada tubuh seseorang itu tidak akan ada manfaatnya. Kalau dia niat untuk menyembuhkan penyakit, menghilangkan musibah, menghilangkan ain mata, maka ini tidak akan bermanfaat sama sekali. Bahkan tadurruhu, mencelakakannya. Ya. Oleh karena itu kata Nabi alaihissalam, la yaziduka illa wahna. Apa yang kamu pakai ini, gelang yang kamu pakai ini tidak menambah pada kamu kecuali kelemahan. Jadi orang yang memakai hal-hal seperti itu bukan malah menyembuhkan, ya, malah tambah sakit, tambah penyakit. Al-Khamis, poin kelima, al-inkaru bitaqlid ala man fa'ala mithla dzalik. Jadi kita dianjurkan untuk kalau melihat hal-hal seperti ini, kita berupaya untuk mencegah, untuk mengingkari, ya, kepada orang-orang yang masih menggunakan ya seperti ini, ya, jimat, gelang, akar bahar, cincin yang dianggap keramat, keris dan yang lainnya. Ya, kita harus mengingatkan mereka karena ini berbahaya. Ini adalah perbuatan syirik. Kemudian juga bahwa at-tasri'u bi anna man ta'allaqa syai'an mukkila ilaihi. Bahwa di antara poin yang diambil dari pembahasan kita, kalau seorang itu bergantung kepada selain Allah, Allah biarkan dia. Jika seseorang dalam kehidupannya, dalam urusannya, ya, dalam musibah yang menimpa dirinya, dia bergantung kepada selain Allah, maka Allah biarkan dia. Allah tinggalkan. Ya. Nah, oleh karena itu kita dianjurkan dan qul hasbi Allah. Katakanlah, cukuplah Allah yang melindungiku. Jadi kita betul-betul berlindung hanya pada Allah Ta'ala. Ya. Kemudian tasri' bi anna man ta'allaq tamima faqad asyrak. Pembahasan kita juga menjelaskan bahwa orang yang menggantungkan jimat baik pada dirinya atau anaknya atau yang lainnya, maka ini telah perbuatan syirik. Dia telah berbuat satu kesyirikan. Kalau anak mungkin dia tidak tahu, karena yang gantungkan orang tuanya, yang dosa adalah orang tuanya. Si anak bayi dia tidak ngerti, anak kecil, yang dosa adalah orang tuanya. Ya, yang menanggung dosa orang tuanya kalau dia melakukan hal tersebut. Kemudian famina anna ta'liq al-khatti min al-umma min dzalik. Bahwa menggantungkan benang, gelang dan yang lainnya karena suatu penyakit, contohnya karena demam, ini termasuk yang dilarang. Kalau memang sakit ke dokter, ya, minum obat atau ke ahli herbal, minta obat atau meruqyah diri kita, ya, baca apalah pada diri kita, insyaallah akan sembuh. Kemudian poin yang ke-9, tilawatu hadhihi al-ayat dalil ala anna as-sahabah yastadilluna bil ayat allati fi syirki al-akbar ala al-asghar. Ketika Hudzaifah bin Yaman membaca ayat ini, ya, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa musyrikun. Surat Yusuf ayat ke-6. Ya. Padahal orang itu melakukan perbuatan, ya, bisa dikategorikan syirik kecil. Ketika dia mengikat benang di tangannya, karena apa? Karena sakit demam. Ini disebutkan sebagai syirik kecil. Tapi dalil yang dibawa oleh Hudzaifah bin Yaman, dalil tentang syirik besar. Artinya untuk supaya hati-hati, jangan sampai syirik kecil itu menjerumuskan kepada syirik besar. Maka jauhilah perbuatan syirik, baik yang kecil maupun yang besar. Dua-duanya dijauhi. Nah, dua-duanya dijauhi. Kemudian poin yang ke-10, anna ta'liqa al-wada' anil ain min dzalik, termasuk menggantungkan hal-hal yang dilarang seperti tadi itu tamimah, ya. Kemudian ada benda-benda dari laut yang dianggap ada kepercayaan atau apa saja yang dipercaya oleh suatu kaum, ya, sebagai penangkal, sebagai pencegah. Ini semua tidak boleh
digunakan pada anak ataupun orang dewasa. Ada beberapa daerah di situ ada orang-orang yang dianggap wali. Bahkan maling pun menggunakan foto orang itu. Orang ini dianggap wah luar biasa. Sehingga dibikin jimat. Fotonya dibikin jimat. Dimasukkan di ikat pinggangnya. Dia beranggapan kalau ada foto itu dalam dirinya di ikat pinggangnya, ini orang yang melindungi dia kalau ada apa-apa. Na'udzubillah min dzalik. Jadi sampai demikian. Sampai demikian perbuatan syirik pada umat ini. Kemudian yang ke-11, ad-du'a 'ala man ta'allaqa tamimatan. Jadi doa yang jelek bagi orang yang menggunakan jimat. Anallaha la yutimmu lahu. Allah tidak akan menyembuhkan dia, tidak akan memberikan kesembuhan, tidak akan memberikan ketenangan kepadanya. Ini doa yang dari Nabi Alaihissalam kepada pelaku-pelaku kesyirikan. Maka hendaknya kita ini berhati-hati, mawas diri dalam masalah-masalah yang kita anggap kecil, kita anggap itu hal yang seakan-akan tidak ada apa-apanya, ternyata itu perbuatan yang besar dan termasuk dosa yang besar. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, insyaallah pada pertemuan akan datang, semoga insyaallah pertemuan akan datang deh. Semoga ada ya. Baik. Bab tentang maja'atir ruqyah wa tamaim. Bab tentang ruqyah dan tamimah. Sama tamaim. Insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang karena cukup panjang babnya. Kalau ada pertanyaan silakan.